Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Penyanyi Windy Yunita Bastari Usman atau Windy Idol diperiksa penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan. Semoga orang-orang bisa dilembutkan hatinya dan di sini mudah-mudahan semua korban ya. Mohon doa aja ya. Mbak jadi korban. Semua korban, Mbak maksudnya korban atau korban ya? Ya, Mbak merasa diri Mbak korban dikasih. Mohon doa aja, semoga ada orang-orang yang punya hati ngeliat saya. Dan gitu aja. Harus berapa dekat sih Mbak sama Pak Hasan? Kalau dari saya pribadi, udah cukup menguras tenaga gitu. Saya punya keluarga juga, saya punya kerjaan yang rusak semua juga. Saya ingin punya masa depan gitu. Semoga aja nanti kasusnya saya bisa cepat beres. Udah capek banget. Finalis Indonesian Idol 2014, Windy Yunita Bastari Usman atau yang sering disapa Windy Idol diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan. Ya, seputar apa aja masih yang soal TPPO yang kemarin aja ya Pak ya? Iya. Selain Windy, KPK juga turut memanggil kakak dari Windy yakni Rinaldo Septariando sebagai saksi dalam kasus yang sama. Usai dilakukan pemeriksaan, Windy sempat memberikan statement kepada awak media jika dirinya membantah pernah menerima uang atau barang titipan dari Hasbi Hasan. Windy berharap dirinya hanya menjadi korban. Semoga orang-orang bisa dilembutkan hatinya dan di sini mudah-mudahan semua korban ya. Mohon doa aja ya. Mbak jadi korban. Semua korban, Mbak maksudnya korban atau korban ya? Ya, Mbak merasa diri Mbak korban dikasih. Mohon doa aja, semoga ada orang-orang yang punya hati ngeliat saya. Dan gitu aja. Harus berapa dekat sih Mbak sama Pak Hasan? Kalau dari saya pribadi, udah cukup menguras tenaga gitu. Saya punya keluarga juga, saya punya kerjaan yang rusak semua juga. Saya ingin punya masa depan gitu. Semoga aja nanti kasusnya saya bisa cepat beres. Udah capek banget. Diketahui KPK menetapkan Hasbi Hasan sebagai tersangka TPPU setelah dirinya terjerat kasus suap pengurusan perkara koperasi simpan pinjam inti dana di Mahkamah Agung senilai 3 miliar rupiah dan Hasbi Hasan divonis 6 tahun penjara. Windy juga sebenarnya telah ditetapkan tersangka oleh KPK pada Maret 2024 lalu. Windy bahkan sempat dicegah berpergian ke luar negeri oleh KPK. Bener nerima duit Kak? Apa? Nerima duit bener? Transferan? Mbak, sebenarnya dititipin apa aja sih Pak Hasan Hasbi? Dalam persidangan sebelumnya nama Windy terseret diduga menerima atau menikmati hasil gratifikasi yang diterima Hasbi. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga Depok dihebohkan dengan 2 kasus anak hilang dalam satu hari pada Rabu 23 Februari lalu. Salah satu kasus ternyata merupakan rekayasa. Dua kasus anak hilang dalam satu hari menghebohkan warga Depok. CR hilang saat sedang berada di rumahnya di kawasan Krukut Limo. Sementara anak lainnya A hilang usai pulang sekolah di kawasan Cinere. Kasih Humas Polres Metro Depok, AKP Yuni menjelaskan CR ditemukan di kawasan Blok M usai naik angkot dari rumahnya saat ibunya sedang menyuci pakaian. Kemudian dibujuk oleh tetangganya yang kebetulan menemukan CR serta satpam mal, kemudian diantarkan pulang. Sementara A dilaporkan hilang usai pulang sekolah dan tidak ditemukan dimanapun. Pihak kepolisian pun menemukan A di rumah kerabat ibunya di kawasan Pondok Ranji Ciputa. Diketahui A sengaja dititipkan sang ibu untuk kemudian direkayasa menjadi penculikan agar sang ayah yang sedang berada di Bali segera pulang. Kami mohon maaf atas kejadian yang sudah terjadi yang merasakan pihak sekolah, orang tua, murid, dan masyarakat. Dua kasus hilangnya
adalah kasus penculikan, melainkan masalah internal keluarga kami dua. Sangat merindukan papahnya agar papahnya segera pulang untuk menanyai. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Peran dari ibunya bahwa sampai sore itu tidak kembali, dia tidak ada di sekolahnya. Setelah dia jemput ternyata itu keluar, setelah selesai keluar dan menunggu di luar. Ternyata dicari nggak ada. Setelah dibuatkan laporan dan ditemukan oleh tim dari Polda, ternyata anaknya itu dititipkan ke saudaranya. Ternyata setelah diselidiki ternyata pernah ada penyampaian kepada ibunya bahwa dia kangen sama ayahnya karena sudah lama nggak ketemu, dia kangen. Terus ibunya sarankan, katanya yaudah kamu pura-pura hilang aja, mungkin nanti orang tuanya, bapaknya bisa mengetahui dan datang gitu. Jadi itu hanya apa ya, rekayasa saja. Pihak kepolisian pun menegaskan bahwa kedua kasus tersebut bukanlah kasus penculikan anak yang selama ini ramai di media sosial. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kembali di iNews Prime, pemirsa, seorang santri tewas dan puluhan lainnya luka usai dinding tanggul kolam penampungan air di dalam pondok pesantren di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ambrol. Seluruh korban langsung dilarikan ke rumah sakit, sementara tim gabungan masih melakukan pencarian korban. Dan terus melakukan pencarian korban di lokasi talut kolam penampungan air yang ambrol di Pondok Modern Gontor 5 di Kecamatan Sawangan. Akibat insiden ini, seorang santri dikabarkan tewas, sementara belasan lainnya terluka dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Merah Putih Magelang. Menurut pihak pesantren, insiden terjadi sekitar pukul 10:30 siang. Saat itu puluhan santri sedang antre untuk mandi untuk persiapan sholat Jumat. Namun tiba-tiba talut kolam penampungan air setinggi 4 meter yang hanya berjarak 1 meter dari dinding kamar mandi ambrol dan menimpa para santri. Hingga Jumat malam, tim SAR gabungan masih melakukan upaya evakuasi terhadap korban lain yang masih dalam pencarian. Pihak pondok pun sempat melarang media untuk mengambil gambar lokasi kejadian dan memperbolehkan mengambil gambar dari luar lokasi. Pemirsa, muncul usulan Solo menjadi daerah istimewa. Bahkan usulan tersebut sudah dibawa dalam pembahasan di Komisi 2 DPR RI. Dan pemirsa, informasi itu usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Prime hari ini, dan temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Sesaat lagi rekan Reni Arumsari akan hadir dalam program iNews Malam. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cika Mutazam pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mulai merespon adanya usulan Solo menjadi daerah istimewa Surakarta, di mana pemerintah akan melakukan kajian dahulu kriteria atas usulan tersebut. Bahkan usulan ini juga sudah masuk di Komisi 2 DPR RI. Pembahasan Solo bersamaan dengan 42 usulan pembentukan provinsi hingga usulan 6 wilayah untuk dijadikan daerah istimewa. Sampai dengan bulan April ini izin kita mendapat banyak PR, ya tadi sudah sampai pimpinan, ya jadi ada 42 usulan provinsi, 252 kabupaten, 36 kota, nah ada 6 yang daerah istimewa, meminta daerah istimewa, dan juga ada 5 meminta daerah khusus. Tentu izin sekali lagi, ini adalah PR kita bersama karena undang-undang mengamanatkan agar pemerintah dan DPR untuk melakukan langkah-langkah evaluasi ke depan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima mengatakan, semua harus dipertimbangkan dengan matang dan berlandaskan undang-undang. Akan tetapi, ia menilai jangan sampai pemberian daerah keistimewaan ini membuat rasa ketidakadilan dengan daerah-daerah lain.
Seperti Solo yang minta pemekaran dari Jawa Tengah dan mengusulkan diri menjadi daerah istimewa Surakarta. Tim Liputan iNews melaporkan.